Ya, memang banyak ini soal bohong ini, dusta ini. Macam-macam sudut pandangnya. Hingga dalilnya juga banyak. Rasulullah itu mimpi, dalam mimpinya ada orang menyuruh berdiri. Kanjeng Nabi jenengan kula suwun jumeneng, jenengan saya minta untuk berdiri. Kemudian berdiri. Setelah berdiri Rasulullah melihat ada dua orang, yang satu berdiri, yang satu duduk. Di tangannya yang berdiri ada tusuk dari besi, ya. Terus ditancapkan di pahanya yang duduk. Terus kemudian ditarik, ditarik sampai kemudian tembus di pundak, ya. Terus ditarik lagi pundak sini tembus sini. Jadi membakar ikan laut itu kan supaya tidak melengkungkan ikannya disuntuk. Manggang ayam utuh itu supaya ayamnya tidak gerak-gerak kan, datar kan ditusuk. Nah, itu seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang satu bagian nusuk, yang satu sebagai korban yang ditusuk itu. Melihat fenomena itu saya tanya kepada yang nyuruh saya berdiri, ya berarti malaikat ini. Terus kemudian itu setiap kali ditusuk balik lagi, setiap kali ditusuk melebu metu begitu, tidak ada ujungnya. Apa tanyaan? Ini kok aneh, pemandangan kok seperti ini? Dijawab oleh malaikat yang mempertunjukkan tadi. Hadza rajulun kadzabun yu'adzabu fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Kanjeng Nabi, orang ini yang ditusuk-tusuk ini itu orang yang suka bohong, dia pembohong. Dan dia ini disiksa, dikubur sampai hari kiamat. Jadi tusukan itu terus jalan terus, tidak henti sampai hari kiamat. Aja jangan dibantah. Iku sing nusuk rak kesel. Itu berarti belum hari kiamat, masih di alam kubur, ditusuk-tusuk seperti itu. Orang bohong. Apakah Rasulullah ditanya, apakah orang mukmin itu bisa berzina? Apakah ketika dia berzina keimanannya lepas atau masih nempel? Apa jawab Rasulullah? Ya masih. Qad yakunu dzalika, ada kalanya dia masih mukmin meskipun berzina. Hadis lain kan menyatakan la yu'minu mu'minun, ketika berzina itu keimanannya lepas. Itu tadi sudah pernah dibahas apa belum itu ya? Apakah orang mukmin itu berbohong ketika dia keimanannya nempel di hatinya? Kata Nabi, tidak berbohong. Tapi kemudian Nabi langsung membayatkan, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatih. Pendek kata, orang kok bohong itu tanda keimanannya sudah tanggal, sudah lepas iman. Tuh. Yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah yang berani melakukan kebohongan. Doanya Nabi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minan zina wa lisani minal kadhib. Hati saya hindarkan dari kemunafikan, kelamin saya hindarkan dari perzinaan, lisan saya hindarkan dari kebohongan. Nah, ini tiga kelompok yang Allah tidak sudi mau melihat, itu sudah dijelaskan tadi. Hadis lain yang cerita Abdullah bin Amir. Saya Abdullah bin Amir itu masih kecil,
Rasulullah tahu rawuh di rumah kita, mampir di rumah kita. Karena namanya juga anak kecil, ada tamu, saya tinggal pergi mau main. Begitu saya mau keluar rumah dipanggil sama ibu, Dul, Dul. Namanya Abdullah. Abdullah. Nek anu duwah. Wah, ya maksudnya aja lesan anak kecil kan gitu panggilannya. Dul, Dul, sini, sini, sini. Kowe tak kei rene. Ada Rasulullah di situ. Apa kata Rasulullah? Tanya, Bu, anake putrane jenengan mau keluar, jenengan celuk, jenengan janjeni di jenengan sukane kan? Le aja lunga yang omahe engko tak opahi. Ketahuan Rasulullah, ini jenengan melarang pergi anak, mau memberi upah. Saya mau tanya, yang mau jenengan berikan apa? Bu, dijawab si ibu, kurma kanjeng Nabi. Kalau dia tidak jadi pergi di rumah saja, mau di rumah saja tak kasih kurma. Oh, gempon kalau gitu. Kalau sudah begitu, soalnya kalau jenengan tidak memberikan apa-apa kepada dia, ini dicatat bohong. Jadi orang tua jangan mudah mem-PHP anak. Kayak gitu, ojo lunga engko tak sangoni. Biasa kan gitu. Ojo lunga gitu tuh. Ngaden. Berjanji pada anak gitu-gitu itu. Itu ternyata dicatat itu. Kanjeng Nabi negur ibu ini supaya jangan suka obral janji itu tadi. Yes. Akbaril kabair sudah innal katiba fayatabatu. Nah, ini juga. Kalau ada orang berbohong satu kali kebohongan, itu malaikat rahmat itu menjauh dari dia sejauh 1 mil. Kenapa? Bau. Jadi malaikat itu kalau ada orang bohong ngapusi itu langsung menjauh karena aroma busuknya menyebar kemana-mana 1 mil. Suju awake dhewe gak mampu. Setan itu punya celaknya tidur. Jadi mripate didik-didik gitu ngantuk itu berarti didik-didik celake setan itu turu ngantuk. Dia juga punya kunci mulut, untuk membuka menutup mulut. Apa kuncinya? Bohong. Jadi nek dia itu akan membuka mulut manusia dengan kebohongan. Kalau tidak bisa bohong, kuncinya ditutup. Mulutnya dikunci sama setan. Kalau bisa bohong, dibukakan sama setan. Punya kunci hidung apa? Marah. Makanya wong marah itu disimbolkan dengan hidung. Ana wong irunge mbok didingi, tersinggung dia, marah dia. Kowe kan nantang orang kan ya, cara kowe guyon bae nek wani demek irunge, ya ora? Nah, iku nen-nen ngono. Utawa kowe nantang, kowe wani aku, nek wani demek irungku. Nek demek tenan. Nah, itu kemarahan orang itu ditunjuk hidungnya. Ini memang setan ini kayaknya ini sudah bahasa simbol, sudah mendunia ini. Semua bangsa mengenali hidung sebagai simbol kehormatan. Nek wani demek irunge kendel berarti ya. Jadi karena simbol kehormatan itu hidung. Bukan kepala. Soalnya kepala itu ada kalanya orang bangsa tertentu itu kepalanya disinggung malah suka merasa akrab dicenggung gitu. Tapi kalau demek hidung ghadab. Nah, setan itu begitu, dia punya kunci hidung yang dibuka kalau dibuka orang marah. Al-wastahlif. Rasulullah pernah berkhutbah begini, kalian ini berbuat baiklah kepada sahabatku.
Kalau generasi sahabat sudah tiada, kepada generasi berikutnya yang menggantikan mereka. Karena setelah generasi berikutnya itu tabi'in, itu kebohongan akan menyebar di mana-mana. Sampai saking meluasnya kebohongan, itu orang akan mudah bersumpah, padahal tidak disuruh bersumpah. Sumpah saya tidak melakukan ini. Lah yang nyuruh sumpah itu siapa? Dia bersaksi, tidak ada yang nyuruh bersaksi. Tuh, karena generasinya sudah memburuk. Barang siapa yang ingin menguasai harta orang lain, ya akhirnya pakai sumpah, maka bisa jadi berhasil. Maka besok hari kiamat dia ketemu Allah murka kepadanya. Yes. Wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu